Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pertama dan utama tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang termulia di muka bumi ini, yaitu masjid, yang mudah-mudahan keterpautan dan keterkaitan hati kita dengan rumah Allah seperti ini menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang hidupnya juga sebagaimana masjid ini yang dimuliakan Allah. Dan tentunya kita berharap apa-apa yang Allah berikan pada kita, iman, ilmu, hati, akal kita bisa maksimalkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, dan untuk tentunya amal soleh yang kita bisa kerjakan di sisa usia kita insyaallah. Bicara tentang kesehatan, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya muliakan, kita tahu bahwa Islam sebenarnya menaruh perhatian yang sangat besar dan sangat besar berkaitan dengan kesehatan, yang mana hampir semua atau sebagian besar amalan atau amal soleh yang kita kerjakan dalam keseharian kita memerlukan fisik yang kuat. Sholatnya kita saja kalau kita pahami di situ ada satu masalah, katakanlah sakit di persendian kita saja, maka sholat kita tidak akan bisa kita lakukan dengan sempurna. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan banyak sekali kemudahan buat kita semua untuk kita melaksanakan atau mungkin menjadi perannya kita untuk melaksanakan peran kita tadi. Dan tentunya ini tuh semua dimudahkan karena kita tahu bahwa Al-Quran sendiri yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu diberikan sebuah kalimat yang memberikan kabar baik buat kita, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mil muddakir, bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Artinya sebenarnya aslinya hidup kita juga banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Cuman seringkalinya kita, Bapak Ibu sekalian, lupa dan seringkali lalai ya, bahwa kita sebenarnya hanyalah hamba. Kenapa saya sampaikan ini? Karena memang banyak sekali pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran yang kita bisa dapatkan berkaitan dengan kesehatan. Kalaulah kita belajar dari Nabi, tentunya dari Nabi SAW tentunya sebagai uswah teladan terbaiknya kita, sebagai kiainya kita, sebagai gurunya kita, maka banyak sekali pelajaran-pelajaran penting lain yang kita bisa pelajari dari kisah-kisah yang lain. Sebagai contoh mungkin kalau kita belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini Bapak sekalian banyak sekali hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala memotret bagaimana sosok Nabi Ayub itu, sehingga dari situ kita tahu bahwa kenapa Nabi Ayub itu digelari atau mendapatkan predikat sebagai ulul azmi atau nabi-nabi yang punya tingkat kesabaran yang luar biasa. Karena memang Al-Quran sendiri memotret Nabi Ayub alaihissalam itu bukan sebagai rasul atau nabi ya, tapi Al-Quran memotretnya sebagai hamba. Itu sebabnya karena sebagai hamba maka Nabi Ayub tahu diri bahwa dia tidak perlu susah-susah mikirin tentang kehidupannya atau bahkan tentang penyakitnya yang mungkin bagi kita gak kuat kita membayangkan sakitnya Nabi Ayub itu. Bayangkan selama hampir 20 tahun kena penyakit yang sangat berat, bahkan orang-orang kampung yang pun meninggalkannya, anaknya meninggal dalam sekejap 4 orang dan seterusnya. Maka kalimat Nabi Ayub itu Bapak Ibu sekalian menjadi sebuah hal yang luar biasa ya, karena
Allah memotret Nabi Ayub itu lagi-lagi sebagai nabi, sebagai hamba, bukan sebagai nabi. Ini hal penting ya. Ketika kita tahu bahwa kita menyadari diri kita adalah seorang hamba, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan kehidupan kita. Itu poin pertamanya. Maka kalimat yang Nabi Ayub alaihissalam jelaskan atau mungkin sampaikan kepada Allah tentang sakitnya bukan minta disembuhkan. Nabi Ayub tidak minta disembuhkan, tapi Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan dengan bahasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaannya. Yang kita tahu bahwa Allah sendiri pastinya yang memberikan penyakit itu kepada Nabi Ayub sebagai ujian kepada Nabi Ayub. Maka kalimat yang muncul di situ adalah Rabbi anni massani yadur. Ya Allah, aku sakit, kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat itu kita baca atau mungkin sering kita kita baca ya mungkin. Tapi kadang-kadang kalimat tersebut belum menimbulkan rasa dalam diri kita. Rasa yang harusnya di situ ada rasa kita untuk menyadari bahwa posisi seorang hamba itu adalah posisi yang masya Allah membuat kita tuh nggak perlu lagi khawatir tentang kehidupan ini. Jadi ketika ada orang marah, benci, depresi segala macam, sebenarnya orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang keluar dari zona kehambaannya dia. Keluar dari zona kehambaannya dia. Itu sebabnya kalau bicara tentang penyakit, Allah yang menurunkan penyakit kata Rasulullah, dan Allah juga menurunkan obatnya. Ini kan sebuah klausul sebenarnya. Maka ketika orang itu kena penyakit, yang perlu disampaikan atau perlu ditekankan dalam dirinya bahwa Allah pasti menyembuhkan. Kenapa? Karena hidup dia dimiliki Allah. Ada kata yang berbeda kalau kita menggunakan frase atau kalimat saya punya Allah sama kalimat saya dimiliki Allah. Beda. Kalau Anda mengatakan atau kita mengatakan saya punya Allah, benar kita punya Allah, tapi pertanyaannya seberapa dekat hubungan kita dengan Allah untuk Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Ya, ibarat kata mah misalkanlah ada seseorang gitu kan, si fulan, dia ada masalah di suatu katakanlah provinsi. Dia mengatakan, ya saya di provinsi sebelah, mungkin provinsi A gitu ya. Lalu dikatakan saya kenal sama gubernurnya, saya tahu gubernurnya siapa. Cuman sekedar ngomong saya kenal, saya tahu gubernurnya. Kenal aslinya pun tidak, dia cuma tahu bahwa gubernur A itu si fulan. Katakanlah begitu. Maka perasaan keterikatan dia terhadap sang gubernur tadi misalkan itu tidak akan kuat, karena dia kenal aja enggak, pernah nyamperin aja enggak, kadang-kadang begitu. Tapi kalau dia mengatakan misalkan dia ada di satu kawasan, yang di situ kawasan itu ada penguasanya, katakanlah penguasa itu si fulan, dia mengatakan saya berada di kawasan yang dimiliki oleh fulan, pasti fulan ngurusin saya. Karena sudah punya klausul di situ, kalau orang masuk ke wilayah itu oleh si gubernur fulan tadi, maka semua urusan dia pasti akan diurus. Coba bayang atau coba rasakan bedanya kalimat tadi. Saya punya Allah sama saya dimiliki Allah, kan beda sekali Bu sekalian. Beda ya? Beda. Sehingga kalau sudah kita mengatakan kita dimiliki Allah, apa yang mau dikhawatirkan? Jadi ketika sekarang kita bicara khawatir itu apa? Khawatir itu merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang belum terjadi, kan khawatir. Sedih merasakan sesuatu terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Padahal kalau kita bicara tentang syariat agama ini, rezeki sudah diatur, maut sudah diatur, jodoh sudah diatur, semua sudah diatur. Apa yang mau dikhawatirkan? Kenapa kita bisa kayak begitu atau orang-orang kayak begitu? Karena memang mereka tadi keluar dari zona kehambaannya, lupa bahwa dia hamba, lupa. Ya. Makanya sadarilah diri kita bahwa kita hanya hamba. Hamba itu ada majikan. Majikan itu yang ngurusin dia. Tugasnya hamba itu ngapain? Berkhidmat dengan majikan. Tidak ada yang lain.